رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغاره راء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Cahaya Qalbu untuk hari ini. Semoga semuanya sehat selalu ya, dan semoga berkah Allah selalu melimpah kepada kita semua ya. Baik, selawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semua, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kerabat, keluarga, juga para sahabatnya. Semoga tersampaikan juga kepada kita dalam bentuk syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Baik, Bunda di studio, gimana kabarnya Bun? Alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah nih karaneng ninten iya cobi Bu gumujeng.
Oh, bodas buos nama wios ya. Teteh, Nuza apa kabarnya? Alhamdulillah. Luar Alhamdulillah biasa. Esa. Wah, tuh kan luar biasa ya. Tadi teh ini lagunya ya, kita salam ya kepada baginda Rasul ya. Ada Masya Allah. Baik pemirsa, seperti biasa di Cahaya Kalbu kita akan sama-sama thalabul ilmi lagi ya. Tapi sebelum kita bahas temanya tema hari ini apa, kemudian juga narasumbernya siapa. Yuk, seperti biasa kita kenalan dulu dengan ibu-ibu yang ada di studio bersama saya. Iya, Bunda siapa yang mau kenalin nih? Siapa? Ibu, silahkan Bu. Mangga. Sudah dilepas dah Bu itu? Iya, silakan Bu. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haja Imas Mutiah, pimpinan Majelis Taklim Ibu-Ibu Patuh Salam Al-Mubarak. Alhamdulillah, seluruh jamaah yang ada di pesantren kurang lebih 200 dan insya Allah yang mengikuti acara pengajian Cahaya Kalbu 20 jamaah. 20 jamaah, insya Allah nanti ya Bu ya, bisa bertukar lagi dengan yang lain. Iya, insya Allah. Kegiatan pengajian di pesantren yang pertama pengajian rutin setiap malam minggu dan malam ahad. Juga ada tadarus ibu-ibu setiap Rabu subuh dan Sabtu subuh. Juga malam Jumat ada aurot ibu-ibu dan bapak-bapak. Malam iya, subuh juga iya. Iya, Masya Allah ya. Subuhnya setiap subuh Rabu dan Sabtu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya ini juga narasumber kami hari ini pemirsa ya, juga adalah pimpinan Pondok Pesantren Fatus Salam Al Mubarak, gitu ya. Ini yang sama ibu-ibu ini kan? Ada Masya Allah. Baik, pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat ibadur rahman. Seperti apa sih orang-orang yang tergolong ke dalam ibadur rahman ini, dan pasti mereka ini akan sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk membahas tentang hal ini, alhamdulillah juga bersama saya di studio sudah hadir Kiai Haji Dedi Mulyadi. Maka kalebet Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamang tadapi. Alhamdulillah, sesarengan koneng sareng ibu-ibu. Alhamdulillah. Kaleresan. Sanes keluarga setum. Nah, sanes ieu sanes oge nyamunya ieu koneng ya hoyong we koneng gitu. Baik ya. Pak, mangga Pak silahkan kita duduk dulu. Oh iya, ini ada penghargaan sebetulnya untuk TVRI ini. Pak Kiai mangga calik ya. Ini pemirsa ya, sebelum kita mulai perbincangan kita hari ini, jadi Pak Kiai alhamdulillah dan juga Bunda di studio ya, juga pemirsa semuanya, TVRI Jawa Barat mendapatkan anugerah mendapatkan penghargaan yang luar biasa sekali dari 2 kategori yang ada di dalam anugerah penyiaran KPID Jawa Barat ke-15 tahun 2022. Ini yang pertama ya, ini ada penghargaan untuk kategori keluarga, programnya Anak Indonesia. Kemudian yang satu lagi itu adalah kategori seni dan budaya lokal. Pambiema Cianjuran, Pak Kiai, jantan kaleresan. TVRI Jawa Barat mendapatkan pemenang ya, sebagai pemenangnya di 2 kategori, itu luar biasa sekali ya. Kemudian ini juga nih ada nih piagam penghargaannya. Bu atuh keprok Ibu. Masya Allah ya. Alhamdulillah ya. Jadi satu hal yang begitu luar biasa ini juga merupakan hadiah yang terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan satu hal yang sebetulnya kebetulan ya Pak Kiai ya. Betul. Tapi ini memang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mulai ngobrol-ngobrol hari ini tentang sifat-sifat ibadur rahman. Atau sifat ibadur rahman yang seperti apa Pak Kiai? Mangga silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, la ilaha illallah, la mawjuda, la ma'buda, la matluba, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pemirsa TVRI Jabar dan ibu-ibu di studio, alhamdulillah
Sore ini Allah mempertemukan kita. Mudah-mudahan kita yang hadir dan dimanapun berada mendapatkan kasih sayang Allah yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ibadur rahman. Kalau dalam Al-Quran kita mengenal ada kalimat abdun, ada kalimat ibad. Dan ketika di dalam Al-Quran redaksinya menggunakan ibad, itu lebih kepada sifat positifnya. Oh, sifat-sifat dari Sifat-sifat orang, positifnya daripada hamba Allah itu ibad. Kemudian dihubungkan dengan Ar-Rahman. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang layak mendapatkan kasih sayangnya. Saya sering menyampaikan, jangankan disayang Allah, disayang suami, bahagia Bu? Bahagia. AA juga disayang istri. Itu acan Pak. Itu acan. Mudah-mudahan disayang calon mertua. Amin ya. Apalagi disayang oleh zat yang maha rahman, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yang kasih sayangnya lintas batas. Kasih sayang orang tua yang luar biasa, tapi tetap masih ada batasnya. Kasih sayang orang-orang yang menyayangi kita, yang kadang kita lebih ingin mendapatkan kasih sayang makhluk dibandingkan dengan kasih sayang Khalik. Ini adalah sesuatu yang patut kita luruskan. Oleh karenanya, di dalam Al-Quranul Karim surat 25 atau surah Al-Furqan, dari mulai ayat 73 sampai ayat dari mulai ayat 63 sampai 74, di situ salah satu sifat-sifat ibadur rahman dikupas dengan sangat terperinci dan jelas. Mudah-mudahan sifat itu ada dalam kehidupan kita. Amin, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan kasih sayangnya itu, yang pertama, yamsuna 'alal ardi hauna, hidup di muka bumi penuh dengan kerendahan hati. Satu itu. Rendah hati itu berbeda dengan rendah diri ya. Beda. Rendah diri itu minder. Bahkan di dalam salah satu doa dan ta'awudnya Rasulullah SAW, Rasul berlindung dari sifat minder. Minder itu kalau dalam bahasa doa Rasul itu ajzu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku berlindung dari merasa bingung dengan sesuatu yang belum terjadi, hamun namanya. Dan bingung takut kehilangan sesuatu yang sudah ada. Dua-duanya bingung, tetapi bingung takut dengan sesuatu yang belum terjadi, hamun. Bingung takut kehilangan sesuatu yang sudah ada pada diri kita, namanya hazan. Dua-duanya ditaudi oleh Rasulullah SAW. Kemudian wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung dari merasa lemah, tidak berdaya, minertea. Nah ini. Nah betul. itu tidak pede. Iya. Ya, dan itulah yang disebut dengan rendah diri. Tetapi yang dimaksud dengan ayat tadi adalah rendah hati. Yang dimaksud dengan rendah hati itu bukan berarti kita menampakkan kerendahan di dalam kehidupan. Tetapi yang dimaksud dengan rendah diri itu mudah menerima kebenaran dari mana saja kebenaran itu datang, dan tidak pernah menyombongkan diri. Karena suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat setitik saja kesombongan. Lalu sahabat bertanya, rajulun thiyabuhu jayyid wa na'luhu jayyid. Ya Rasulullah, apakah orang sombong itu
Orang yang bajunya bagus, celananya bagus, sandalnya bagus, Rasul malah menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jam. Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Artinya, belum tentu orang yang berpenampilannya bagus itu sombong. Wa innamal mutakabbir raddul haq wa ghamtun nas. Tetapi orang sombong itu menolak kebenaran dan suka merendahkan orang lain. Oh iya, jadi artinya rendah hati di sini adalah dia yang mau belajar apapun, Betul. kebaikan-kebaikan selalu dia terima, walaupun mungkin datangnya dari anak kecil gitu Betul. ya, tapi ketika itu baik dan ada muatan positifnya, maka dia akan menerima itu sebagai pembelajaran juga untuk dirinya. Betul. Iya, baiklah. Seperti apa yang kita lihat, seorang sahabat Ali karramallahu wajhah ketika melihat dan berjumpa dengan orang yang berbeda, selalu mengambil sisi positifnya. Bertemu dengan orang tua, subhanallah, bapak mah udah tua, pasti sudah banyak amal solehnya. Melihat orang yang lebih muda, masya Allah, kamu pasti masih sedikit dosanya. Melihat orang bodoh, pasti kamu salah karena kebodohannya. Sementara kita banyak tahu, tetapi masih banyak salah dan maksiatnya. Ketika melihat orang yang lebih berilmu, masya Allah, pasti Anda beramal dengan ilmunya. Ketika melihat orang yang kaya raya, pasti bapak ibu ini banyak amal soleh dengan harta kekayaannya. Ketika melihat orang yang lebih miskin daripada beliau, maka beliau berkata, pasti engkau akan lebih ringan hisabannya. Jadi tidak ada kesombongan. Nah, justru kenapa iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena mempunyai sifat Sombong. Dan sombong itu yang akan merendahkan harkat dan martabat kita. Tawadu, rendah hati, akan membuat kita disukai dan disayangi Allah dan disukai disayangi makhluk Allah. Jadi rumusnya sederhana, ketika kita ingin disayang Allah, kita ingin disayang oleh sesama makhluk Allah, satu, hindarkan keangkuhan dan kesombongan dalam kehidupan. Emangnya kita ini siapa? Betul. Mau sombong dengan ilmu apa yang kita ketahui, mau sombong dengan harta kekayaan apa yang kita punyai, apa yang kita miliki, subhanallah, justru kita suka malu dengan perasaan kita sendiri. Kenapa kita sombong dengan sesuatu yang sangat minim dan sedikit? Untuk disayang Allah, menjadi hamba Allah, yamshuna alal ardi hauna. Hiduplah di muka bumi penuh dengan kerendahan hati. Baik. Selain rendah hati apa lagi? Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila kita mendapatkan teguran, sapaan, perlakuan yang dipandang menyakitkan karena dia tidak tahu. Banyak kan orang yang suka sakit hati karena orang tidak mengenal kita. Jalan biasa aja, padahal kita ini dihormati orang. Ada orang yang tidak tahu, negur kita, nyapa kita, kita malah begini, kamu nggak tahu saya? Begitu kan ya? Nah, kudu nama malu. Dia aja nggak tahu kita. Berarti kita itu benar-benar orang yang tidak diketahui orang. Kita ini benar-benar orang yang tidak diketahui orang. Kenapa kita harus marah? Kamu itu nggak tahu saya itu begini-begini. Justru orang sebesar itu aja tidak tahu kita. Berarti betapa rendahnya kita ini. Loh, kok udah rendah malah direndahkan dengan sifat angkuh kita. Maka wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila kita mendapatkan teguran, sapaan, perlakuan dari orang-orang yang tidak mengetahui kita, bersikaplah, bertutur katalah dengan sesuatu yang memberikan keselamatan, kesejahteraan, sehingga ketika sahabat Umar radhiyallahu taala anhu ditanya, atau ada orang yang bertanya, bisa tunjukkan khalifah? Apa kata sahabat Umar? Saya bisa tunjukkan. Di mana? Di sini. Siapa orangnya?
seperti ini. Jadi beliau sekelas khalifah, orang tidak tahu, maka beliau dengan ketulusannya menjawab bahwa sayalah khalifah ini, tidak pernah marah. Ya. Kamu nggak tahu, ini teh khalifah. Tidak begitu. Tapi justru beliau tidak pernah membalas dengan tutur kata atau dengan sikap yang seolah-olah menyudutkan dan membenci orang-orang yang tidak tahu. Banyak kan orang yang memperlakukan kita atau kita diperlakukan orang padahal kita itu pimpinan di perusahaan kita. Iya, betul. Tetapi ada karyawan baru malah jalannya juga tidak pernah menghormat kita. Betul. Apalah artinya penghormatan itu? Baik, Pak Kiai, kita harus rehat dulu sebentar ya. Ya baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi. Tapi nanti ya selepas selingan yang satu ini tetap di Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi ya kebersamaan kita di Cahaya Kolbu hari ini, sifat-sifat ibadur rahman bersama Kiai Haji Deddy Mulyadi. Nah untuk Anda di rumah, pemirsa yang mau bertanya boleh silahkan ya. Sambil nanti Pak Kiai menjelaskan terus, boleh juga Anda mau bertanya silahkan. 022-540-6677 itu nomor teleponnya. Atau melalui WhatsApp juga silahkan ya. Melalui chat aja di WhatsApp 0811-2499-299. Tapi mohon maaf tidak telepon ke nomor WhatsApp yang saya sampaikan tadi ya. Baik, Pak Kiai kita lanjutkan lagi. Ini mengenai sifat-sifat ibadur rahman itu banyak sebetulnya ya. Betul. Sifat-sifat dari kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita menjadi disayang. Tadi sudah disampaikan 2. Yang lain lagi, apalagi Pak Kiai? Di antaranya lagi, Iya, di antaranya lagi. walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Orang-orang yang senantiasa berdoa, rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Rabb kami, ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah, selamatkanlah aku dari api jahanam. Inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruknya tempat dan seburuk-buruknya tempat kembali. Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita mendengar kalimat jahanam, salah satunya yang sering diingatkan, hati-hati dengan meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, Man taroka sholata khamsin liman kana muta'amidan fajazauhum jahannam khalidan fiha. Kita berdoa di malam hari,
Rabbana srib anna adzaba jahannam, tapi sholatnya ditinggalkan. Tetap saja tidak ngaruh ya. Ya. Kemudian walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Sifat ibadur rahman itu selalu menggunakan, memanfaatkan sebahagian malamnya itu sujjada wa qiyama, untuk sujud dan sholat. Sepertiga malam, dan di waktu malam itu waktu yang sangat diistimewakan. Banyak perintah Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahajud. Kemudian ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalil. Ada apa sebenarnya di waktu malam itu? Ternyata luar biasa. Allah perintahkan para malaikatnya, wahai para malaikat, turun kalian ke bumi. Lihat, hal mim mustaghfirin. Apakah ada orang yang sedang beristighfar? Ya Rabb, kalau hambamu sedang beristighfar mau diapakan? Akan aku ampuni dosa-dosanya. Wa hal min taibin. Apakah ada orang yang sedang bertaubat? Kalau memang mereka sedang bertaubat mau diapakan ya Rabb? Akan aku terima taubatnya. Wa hal mim mustad'in. Apakah hambaku ada yang sedang berdoa? Kalau memang ada, akan aku kabulkan doa-doanya. Itu. Baik. Sebentar Pak Kiai, ada telepon dulu ya yang masuk ya. Ini baru sebagian ya pemirsa ya dari sifat-sifat ibadur rahman ini yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya terima dulu teleponnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sarang Pak Herlan. Leres Teh Depi. Mohon, mangga langsung Pak, patarosanana. Sampurasun. Mangga rampes, mangga Pak. Begini Pak Kiai, sholat tahajud, sholat duha, birrul walidain, sholat hajat, dan tobat, ibadah haji, apa itu termasuk ibadur rahman? Yang kedua, ingin mendapat ibadur rahman, umat Islam itu kan berbagai macam cara. Di antaranya mengikuti jejak Rasul, memperingati Maulid Nabi, yang mana Rasul menganjurkan mempunyai sifat-sifat seperti sidik, amanah, patonah, tablik, dan lain sebagainya. Rajin menuntut ilmu, termasuk di antaranya kan dalam hadis utubul ilma minal mahdi ilalahdi, utlubul ilma walau bisin. Banyak masyarakat Islam Indonesia ke berbagai daerah menuntut ilmu, termasuk ke Jawa Barat sampai ke mancanegara. Juga memperingati Maulid Nabi itu diantaranya kan ada sunatan massal, ada bajar, nikah massal, santunan kepada kaum duafa. Apalagi sekarang banyak bencana ya. Bagaimana kalau memperingati Maulid Nabi itu diantaranya hanya curak-curak? Ini mohon maaf ini tidak menyinggung siapapun. Juga memberikannya kepada orang yang malas itu. Baik. Apakah ini termasuk ibadur rahman? Tidak itu Pak Kiai. Baik Pak Herlan. Mangga hatur nuhun. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan sebenarnya dari Pak Herlan ya. Ini mengenai sholat sunnah beliau sampaikan tadi. Apakah itu termasuk juga ke dalam golongan-golongan yang ibadur rahman? Kemudian satu lagi yang itu tadi, pelaksanaan perayaan Maulid Nabi, tetapi hanya sebagai euforia saja. Gitu. Mangga silakan Pak Kiai. Ya, Pak Herlan, alhamdulillah ini sahabat setia Cahaya Kalbu ya. Betul. Semua amalan yang diperintahkan Allah ataupun sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk bagian daripada amalan ibadur rahman. Bahkan dalam hadis qudsi tidak ada amalan untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada zat Allah yang maha rahman, yang lebih dicintai Allah selain daripada amalan fardu. Jadi amalan yang paling dicintai Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah itu amalan fardu. Ketika ditanya sholat apa yang paling dicintai Allah, tentu sholat fardu. Sodakoh apa? Tentu sodakoh fardu. Zakat. Haji apa? Yaitu haji Islam. Haji Islam itu haji pertama kali atau satu kali dalam seumur hidup bagi yang istita'ah. Kemudian dikarenakan
keparduan itu kan terbatas. Maka dalam kelanjutan hadisnya, wala yazalu yataqarrabu abdi illa binawafil. Maka tidak akan ada hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku, yaitu dengan amalan-amalan sunnah, nafilah, baik sholat malam, tahajud, dan yang lainnya, ataupun dengan sholat duha, dan amalan-amal baik hablum minallah atau hablum minannas. Bahkan kalau kita lihat amalan baik nafilah ataupun yang fardunya, yang hablum minallah dengan hablum minannas itu hampir 80-20. Yang lebih banyak 20% hablum minallah, 80% hablum minannas. Hablum minannas yang lebih banyak berarti Ustaz ya? Lebih banyak, betul. Hablum minannas itu lebih banyak. Lalu bagaimana dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW? Pada dasarnya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kita untuk mengingatkan diri kita terhadap keteladanan Nabi Muhammad SAW. Peringatannya isinya dengan amal soleh, mungkin dengan baca Al-Quran, baca salawat, dengan sedekah atau membantu. Ya, bagaimana Rasulullah SAW mencintai fuqara dan masakin. Lalu kita mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan membagikan atau membantu mengadakan santunan fakir miskin seperti tadi, sunatan masal, nikah masal, tapi mudah-mudahan tidak cerai masal gitu ya. Jangan pakai kalau itu ya. Jadi memang sebaiknya sangat lebih baik, sangat dianjurkan diisi dengan sesuatu yang juga bermanfaat, sangat bermanfaat ya. Tidak hanya sebagai euforia, yang hanya hura-hura, tapi kayaknya jauh deh dari yang seperti itu ya. Kalau Maulid Nabi, insya Allah seperti itu ya. Baik, sekarang saatnya Bunda di studio yang mau tanya, boleh silahkan. Yuk Ibu, ya, mangga Bu, mangga, silahkan. Terima kasih Teh Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Kiai, mau nanya, apa saja keutamaan ibadah di sepertiga malam? Kan nama saya Teh Elis dari Jemaah Batu Salam. Siap, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada lagunya Bu, di sepertiga malam. Baik ya, sepertiga malam sebaiknya kita menghidupkan malamnya seperti apa? Betul. Memang malam itu sesuatu yang sangat diistimewakan oleh Allah. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa. Kemudian banyak rahasia di malam hari. Di antaranya Allah perintahkan untuk sholat nafilah, sholat sunnah, tapi diperintahkan langsung dalam ayat Al-Quran itu sholat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, tahajud. Ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila. Jadi ada di situ ada tahajud, ada qumil lail, qiyamul lail. Setiap sholat di waktu malam itu namanya qiyamul lail. Qiyamul lail, betul. Nah, kemudian perbanyak istighfar juga. Karena salah satu keistimewaan istighfar di waktu sahur sepertiga malam itu sampai Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa di dalam surah Ali Imran ayat 14 itu luar biasa. Hidup manusia dihiasi dengan rasa cinta kepada perempuan atau sebaliknya kepada anak keturunan, harta kekayaan. Tetapi di ujung ayat ada kalimat Kul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Maukah aku kabarkan dengan sesuatu yang lebih baik dari itu semua? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Untuk orang-orang yang takwa di sisi Allah itu jannatun tajri min tahtihal anhar wa azwajum mutahharah wa ridwanum minallah. Untuk siapa? As-sabirin. Untuk orang-orang yang sabar. Was-sadiqin. Untuk orang-orang yang jujur. Wal qanitin. Untuk orang-orang yang taat. Maka di ujungnya ada wal mustaghfirina bil ashar. Untuk orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Bahkan wafil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar. Perbanyak istighfar dan mudah-mudahan Ibu istighfar nage teu istighfaraneun. Jadi istighfaraneun teh kita lisan kita mengucapkan istighfar, tetapi tidak satupun dosa yang pernah kita lakukan yang kita ingat.
Padahal tuntunan istighfar yang sesungguhnya, alladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang ingat kepada Allah, lalu ketika dia berlaku dosa, segera beristighfar memohon ampun kepada Allah. Dan kita mah atuh satu kali istighfar, lamun malaikat comel mah ibu minta istighfar segala. Memang ibu punya dosa, punya aya sabaraha hiji duka da teu emut hiji-hiji acan. Nah inilah gambaran istighfar anu sepertiga malam itu luar biasa sampai fajar. Mudah-mudahan. Jangka waktunya itu sampai menjelang fajar gitu. Betul. Oh iya. Jadi kalau memang tidak bisa bangun sepertiga malam udah mepet ke subuh, Kesiangan tapi lah belum Pak Kiai. subuh lah, ya. Pak Kiai kesiangan misalnya nih udah mau azan subuh sebentar lagi, tinggal 10 menit lagi itu masih ada waktu. Masih di situ. bisa. Baik. Yang ya. pasti belum adzan, belum waktu subuh. Belum Karena waktu adzan subuh. macam-macam nih kita. Oh iya betul. Baik Pak Kiai, kita harus rehat lagi ya. Ya pemirsa, kembali kita harus rehat sejenak. Nanti selepas selingan yang satu ini kami akan kembali lagi bersama Anda. Dan tentu saja melanjutkan Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Ikuti Lomba Festival Film Pendek TVRI Jawa Barat 2022. Tema, Anak Indonesia Kini dan Nanti Penjaga Ibu Pertiwi. Pendaftaran melalui email ffp.tvrijabar22@gmail.com. Peserta boleh atas nama pribadi atau kelompok dengan mencantumkan nomor telepon. Pendaftaran tidak dipungut biaya alias gratis. Peserta dapat mengikuti teknis produksi dan mekanisme lomba film pada tanggal 20 September 2022 melalui Zoom Meeting. Film paling lama dikirim 15 November 2022. Kategori pemenang lomba: film terbaik, sutradara terbaik, pemeran utama terbaik, kameramen terbaik, penata suara terbaik, penulis naskah terbaik, editor terbaik. Informasi selengkapnya dapat dilihat di Instagram TVRI Jabar. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Ya, masih berlanjut kebersamaan kita di Cahaya Kolbu ya pemirsa ya. Masih membahas tentang sifat-sifat ibadur rahman. Kita lanjutkan lagi, masih bersama Kiai Haji Dedi Mulyadi bersama saya di studio ya. Ya, Bunda yang ada di studio yang mau tanya lagi silahkan. Iya Ibu, mangga Bu. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marlis dari Majelis Taklim Fatusalam Al Mubarak. Yang mau ditanyakan, bagaimana cara menghilangkan sifat sombong di dalam diri? Oh iya, mangga Bu. Mangga, dah suka ada aja Assalamualaikum tuh teh. warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang terbersit ya Bunda ya, kadang-kadang. Tapi bagaimana Pak Kiai kita bisa tidak sebetulnya ya perasaan sombong itu dihilangkan? Ya, memang itu yang kadang sulit tapi pasti bisa. Harus bisa. Harus bisa. Ya. Apa sebab? Karena setan atau iblis dikutuk oleh Allah itu merasa ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Nah, maka salah satu kiat untuk menghilangkan kesombongan diri, coba cari 1000 alasan, bahkan kalau bisa 1.000.000 aja. 1.000.000 alasan agar kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain.
Iya. Harus selalu merasa bahwa di Diri kita atas tidak sesuatu lebih itu- baik betul. daripada orang lain. Iya. Tapi harus lebih baik. Kita ini harus berusaha untuk lebih baik, tapi tidak merasa lebih baik. Iya. Karena bukan hanya sekedar akan menumbuhkan kesombongan. Ketika kita merasa baik, apalagi lebih baik, dan itu akan menjadi kerugian dalam amal. Di dalam Al-Kahfi ya, Qul a'unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku kabarkan, kata Allah, orang yang paling merugi amalnya. Berarti dia beramal ya? Iya, beramal. Beramal. Tapi kok rugi? Tapi tetap rugi. Iya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yaitu orang-orang yang tersesat kehidupan di dunianya. Wa yahsabuna, dan mereka mengira annahum yuhsinuna sun'a. Kitalah orang yang paling baik amalnya. Oh. Kitalah orang yang paling sempurna sholatnya. Kita harus menjadi orang yang paling baik, tapi jangan sedikit pun kita merasa yang paling baik. Itu kan yang paling sulit. Sudah kita berusaha untuk baik, tetapi kita tidak boleh merasa di tesnya itu ketika kita melakukan kebaikan, orang tidak mengatakan kita baik. Itu akan teruji. Iya, betul. Betul. Ketika kita melakukan kebaikan, tetapi orang lain tidak mengatakan kita baik. Apakah hati kita sakit nggak? Kalau masih sakit, berarti harus diperbaiki lagi. Masih ada rasa bahwa diri kita orang yang paling baik. Iya, betul ya. Jadi ya itu tadi ya, harus selalu merasa bahwa di atas segala sesuatu itu pasti ada yang lebih atas lagi, biar kita tidak sombong. Ya maunya ada, gitulah usaha di gimana ya. Kadang-kadang kita mungkin mudah mengucapkan, tapi ketika dalam pelaksanaannya ada sesuatu yang membuat kita juga merasa, kok saya diginiin ya. Nah itu juga sama ya Ustaz ya. Itu juga ya harus belajar, berarti Bu, ikhtiarnya harus ini ya. Terus Betul, belajar luar dan biasa. belajar. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Ya pemirsa yang mau bertanya boleh silakan, teleponnya 02254066677 atau melalui WhatsApp juga silakan ya, 08112499 299. Tema kita hari ini adalah sifat-sifat ibadur rahman ya. Pak Kiai, mangga dilanjutkan lagi, karena sebetulnya sifat-sifat ibadur rahman itu banyak ya. Banyak hal-hal yang baik yang membuat Allah kemudian sayang kepada kita. Tadi sudah ada beberapa yang disampaikan, mungkin masih ada tambahan lagi Pak Kiai? Di antaranya ini nih yang sangat erat hubungan dengan keseharian kita. Sebetulnya semua juga ada hubungan dengan amal keseharian kita, tapi paling tidak ada satu yang biasa dilakukan oleh setiap individu dan ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan anggota keluarga. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Hamba yang akan disayangi Allah itu diantaranya ketika membelanjakan hartanya, lam yusrifu, tidak isrof, tidak berlebihan. Ada nu berlebihan mah ibu, mentang-mentang sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal muda tanggal tua Bu. Masuk ke mall, semua yang kelihatan tarik. Kita tidak pernah memperhitungkan perlu tidak, butuh tidak, terus saja. Itu isrof, berlebihan. Berlebihan. Sehingga tidak mengukur kita ini. Walam yakturu, dan tidak terlalu kikir. Nggak pelit juga. Gitu Tidak ya. pelit juga. Iya. Uang ada, sementara anak kita dan keluarga kita butuh gizi yang bagus, tetapi udah, kita itu harus hemat. Banyak orang yang ngomong, sebentar lagi terjadi krisis global. Sampai anak-anak itu yang seharusnya dikasih gizi yang bagus, ini cuma dikasih makan dengan ikan asin telunjuk. Garam. Itu ikan asin telunjuk. Karena orang kaya juga nggak pernah makan garam sesuap-sesuap pakai sendok. Telunjuk aja. Itu. Nah, lam yusrifu lam yakturu wa kana baina dzalika qawama, tapi di antara yang demikian itu proporsional berarti. Oh iya. Sesuai dengan kebutuhan, tidak terlalu boros, juga tidak terlalu kikir. Wa kana baina dzalika qawama, paingan suami sok keheuleunya. Kalau ada istrinya yang boros, ternyata Allah saja tidak suka. Iya. Bu, ada yang boros di sini?
Pasti mulai nungangken ya punya. Iya, ada lagi nggak Ustaz yang lain Ustaz? Banyak. Ya. Kemudian orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Kesaksian Ini kan palsu. kesaksian palsu itu Tidak berbohong berarti tidak Ustaz ya? berbohong. Nah. Kesaksian palsu subhanallah bukan hanya di dunia tetapi di akhirat, ini luar biasa. Iya. Kemudian orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah. Beribadah dengan ikhlas. Tujuannya, pelaksanaannya, pemberangkatannya tidak pernah mensekutukan Allah. Ketika kita melakukan amal soleh, landasannya minallah. Berangkat ibadah atas dasar perintah Allah. Melaksanakan ibadah alallah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya pun ilallah, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan ridha Allah, perbanyak amal soleh, lakukan amal soleh, tapi ingat, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itulah ibadur rahman. Oh, Masya Allah ya. Kan gini Pak Kiai ya, itu sifat-sifatnya itu banyak. Jadi kriterianya itu banyak. Lalu bagaimana ya Bun ya, kalau kita mungkin hanya baru bisa melaksanakan 2 sifat saja atau 3 sifat saja dari sekian banyak itu, apakah kita termasuk golongan orang-orang ibadur rahman ini Pak Kiai? Betul. Ketika ada sekian kriteria, kita baru melaksanakan 2, berarti kita masih ada PR. Tetapi untuk urusan yang 2, kita sudah masuk kategori di dalamnya. Oh, setidaknya sudah ada ikhtiar ke arah Setidaknya situ ya. sudah ada. Kalau ada 10 kriteria, Iya. kita sudah masuk 2. Iya, pelebah teh hiji-hiji acan. Nah, itu dia, itu yang repot. Kalau tidak ada satu-satu pun ya Bun ya. Satu pun tidak ada dalam kehidupan kita, kan rugi banget. Oleh karenanya, tadi disampaikan suratnya, surat Al-Furqan, dari mulai ayat 63 sampai 74. Itu yang ada di dalam surah Al-Furqan saja. Masih banyak dalam ayat-ayat yang lain. Maksudnya supaya kita terus gemar menggali agar kita menjadi ibadur rahman. Jadikan Al-Quran itu sebagai panduan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ketika kita pulang dari manapun lebih memperhatikan informasi dan kabar dari manusia, sementara mengabaikan kabar dari Allah. Nah, biasanya kan kalau kabar dari manusia takut ada yang penting. Iya. Padahal kabar dari Allah semua itu penting. Iya, betul. Kabar dari manusia cepat viralnya. Kabar dari Allah kenapa tidak diviralkan dari dulu-dulu? Cenah ya tos biasa gitu ya Bu ya. Semoga kita nggak begitu. Baik, Bunda yang mau tanya lagi, silakan. Ada? Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Iqmar wabarakatuh. Santi Ya. dari Majelis Taklim Al-Barokah Fatus Salam Al-Mubarok. Ya. Saya mau bertanya Pak Kiai, apa boleh seorang istri mengambil uang dari dompet atau saku suaminya? Ibu itu moga-moga jawabannya boleh. Jadi menyenangkan para istri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Abdi bayar Rasulullah, Ibu osok itu. Kadang-kadang. Nah, mangga silakan Bu ya, kita dengarkanlah jawabannya dari Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Mudah-mudahan bapak-bapak dengar yang pernah diambil uang Uangnya. dari saku oleh istrinya semoga dihalalkan. Amin. Dan cepet-cepet ditambah rizkinya. Amin. Begini, ibu ketika istri mengambil uang dari milik suaminya, salah satu kriteria istri yang salehah. Itu bisa dibaca di dalam surah An-Nisa 35 ya. Fasalihatu, wanita-wanita salehah itu, mudah-mudahan ini khusus yang hadir, wanita-wanita yang sedang berjalan menuju soleh. Amin. Atau Atos solehah. solehah, atos solehah. Alhamdulillah. Tapi masih ambil uang suami. Qanitatun, satu kriterianya solehah itu adalah taat.
Taat. Bukan hanya sekedar taat, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Mampu menjaga di rumah tangganya itu yang harus dijaga satu, nama baik suaminya. Iya. Karena dalam hubungan suami dan istri, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalian laki-laki pakaian untuk istri dan kalian perempuan pakaian untuk suami. Di mana fungsi pakaian itu lisatril aurah, untuk menutup aurat, berarti untuk menutup keaiban. Keaiban suami, keaiban istri, jangan sampai disampaikan lagi kepada yang lain. Udah aurat rumah tangga kita, kita ngomong sama tetangga, tetangga juga ngomong sama tetangga, tapi ini mah cuma buat ibu saja ya. Jaga itu, hafizatul lil ghaib. Kemudian menjaga amanah-amanah suami, seperti putra-putri suami. Baik putra-putri suami yang berasal dari istri itu, ataupun putra-putri suami dari istri yang lain. Jangan marah. Boleh jadi kan ada yang Kiai langsung jangan marah, cenah Bu. Jangan dari istri sebelumnya, boleh jadi kan? Ya, Tetap itu ketika dibawa di tengah rumah tangga kita merupakan tanggung jawab untuk dijaga oleh istri. Ya. Ada tanggung jawab Kemudian di situ. termasuk harta kekayaannya. Lalu ini kepada permasalahannya, bolehkah mengambil uang suami? Kalau Bu, suaminya lupa, ini kalau suaminya lupa gak ngasih nafkah pada hari itu, maka bolehlah ibu mengambil seukuran nafkah. Kalau harian ya, Iya. ya. Harian dikasihnya. Iya kan? Bisa saja hari itu lupa. Iya. Dan biasanya istri paling kenceng ngingetin kewajiban suami bab nafkah. Kalau ada suami lalai sholatnya biasanya agak sungkan juga untuk mengingatkan. Tapi kalau suaminya lupa belum ngasih nafkah, istrinya kenceng Langsung untuk mengingetinnya. mengingatkan. Oh, kalau lupa boleh Bu. Lah kalau nggak lupa gimana? Itu mah udah pengen aja ngambil gitu. Oh itu nggak boleh. Oh, peke Nggak cenah boleh. aya artos di dieu teh. Iya, bade canak we heula. Silakan. Oh, tidak boleh itu ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Baik, Pak Kiai kita Siapa harus. tahu itu uang titipan orang. Nah, itu Bu. Alah, Ibu, kade kena diuihkeun deui. Untuk sedekah saja, Ya. kalau memang belum ada ikrar, kita tidak bisa mengeluarkan. Makanya istri ketika mau mengeluarkan sedekah atau apa dari uang suaminya itu tetap harus ada izinnya. Baik, kembali kita harus rehat lagi Ustaz ya. Ya baik pemirsa, kembali kita harus rehat lagi. Nanti selepas selingan yang satu ini kami akan kembali lagi bersama Anda. Tentunya masih di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu.
Ya, baik pemirsa, hari ini kita sudah membahas tentang sifat-sifat ibadur rahman ya. Banyak sekali sifat-sifat baik yang kemudian bisa mendatangkan kasih sayang Allah kepada kita ya. Menjadi seseorang yang rendah hati, tidak sombong. Kemudian bisa menerima pembelajaran-pembelajaran yang baik gitu ya. Berkata juga baik, senang bersedekah, tidak memberikan kesaksian palsu. Pokoknya banyak gitu ya. Jadi apapun kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yuk kita ikuti ya. Karena ini insya Allah akan mendatangkan kasih sayang Allah kepada kita. Baik Pak Kiai, waktunya sudah habis. Kita tutup dengan doa ya Pak Kiai ya. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurana. Wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya amin ya mujibas sa'il. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Kiai hatur nuhun pisan ya. Ibu, terima kasih banyak sudah hadir di studio ya. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Dan Noza juga terima kasih banyak. Ya pemirsa juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Cahaya Qalbu untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menelpon ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi tentunya di Cahaya Qalbu berikutnya dengan tema lain yang juga akan menarik sekali. Untuk Bunda semuanya, sampai jumpa lagi di Cahaya Qalbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan di kandungan wafat